Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menenangkan diri di hadapan Tuhan, memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Terima kasih Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada kami, menjadi satu kuasa, satu penggerak bagi kami untuk menjadi orang yang percaya, menjadi satu jemaat yang beriman kepadamu. Kami berdoa kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membawa berkat bagi kami semua, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan mendengarkan sebuah pujian. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada hari ini kami memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kami berdoa setiap kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Allah Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu, memberkati semua kami yang mendengar, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu,
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, maka ini adalah hari yang bersejarah bagi gereja. Oleh karena gereja dimulai pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pada waktu itu, kalau kita tadi membaca dalam ayat yang pertama, ada murid-murid yang berkumpul. Ada 12 rasul, 12 murid, ditambah dengan 70 murid, dan jumlah semuanya ada 120 murid yang berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau tadi kita membaca di dalam ayat yang pertama, di situ di dalam terjemahan bahasa Inggris saya menangkap satu arti di mana murid-murid, orang-orang percaya itu berkumpul di dalam satu hati. Betapa indahnya kalau persekutuan orang-orang percaya berkumpul di dalam satu hati, satu tujuan. Mereka berdoa menantikan janji dari Allah Bapa akan turunnya Roh Kudus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid berkumpul, kemudian di dalam ayat yang kedua, tiba-tiba terdengar satu bunyi seperti tiupan angin. Dan kemudian tiba-tiba ada seperti lidah-lidah api yang hinggap kepada kepala murid-murid, yang merupakan tanda turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus ditandai dengan satu tanda bunyi dan juga lidah-lidah api. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus merupakan satu kuasa yang dicurahkan dari surga kepada orang yang percaya. Satu kuasa supranatural. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi murid-murid, kemudian membuat murid-murid itu berkata-kata sesuai dengan apa yang digerakkan Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita mau merenungkan beberapa hal
sehubungan dengan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pada zaman itu di tengah murid-murid dan orang percaya, dan pada zaman ini bagi kita sekalian, Roh Kudus yang teramat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, turunnya Roh Kudus membawa perubahan. Turunnya Roh Kudus tidak hanya memulai satu gereja mula-mula, tetapi turunnya Roh Kudus juga membawa perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Kalau kita melihat yang pertama bahwa di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Rasul Petrus digerakkan oleh Roh Kudus, dia bangkit menyampaikan khotbah yang begitu berkuasa, khotbah yang begitu menggerakkan. Kalau kita merenungkan, Petrus adalah seorang biasa, seorang yang sederhana, seorang yang tadinya nelayan di Danau Galilea, bukan seorang yang terpelajar. Tetapi di sini dia menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memakai orang yang sederhana ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini satu perubahan, satu hal yang mengherankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Kalau Roh Kudus menggerakkan seseorang, Tuhan bisa memakai dia. Apapun keberadaan dia, Tuhan bisa memakai dan memberdayakan dia. Saudara sekalian, perubahan yang terjadi kepada Rasul Petrus yang tadinya seorang yang penakut, seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, seorang yang telah pernah tidak mengakui Yesus, sekarang menjadi seorang yang berani, seorang yang tidak takut. Inilah perubahan yang terjadi pada diri Petrus. Kemudian kita juga melihat perubahan yang terjadi kepada orang banyak. Kurang lebih ada 3.000 orang dari berbagai bangsa yang berkumpul pada saat itu, ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus. Kemudian mereka lalu hatinya merasa berdosa, hatinya tertegur, dan kemudian mereka berkata, "Kami adalah orang yang berdosa, kami telah bersalah, kami telah menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu apa yang harus kami perbuat?" Petrus berkata, "Hendaklah kamu dibaptis, hendaklah kamu bertobat dan dibaptis, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu sekalian." Ada perubahan yang terjadi dari orang-orang yang berdosa, yang belum percaya, kemudian hatinya berubah, terbuka, bertobat, dan kemudian mereka dibaptis. Saudara sekalian, ini adalah jemaat yang mula-mula. Pada hari itu ada 3.000 orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Perubahan yang terjadi dengan begitu dahsyat. Roh Kudus, roh yang berasal dari surga, roh yang
begitu berkuasa merubahkan seseorang. Demikian pada saat ini, tidak ada satu hal yang mustahil. Kalau kita berdoa dan meminta, apa yang Tuhan ingin ubahkan dalam kehidupan kita, Tuhan bisa merubahkan. Mungkin cara berpikir kita, mungkin emosi kita, kepribadian kita, ataupun sakit hati kita, Tuhan bisa memulihkan, bisa merubahkan, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus ingat, Roh Kudus merubahkan Rasul Petrus, merubahkan orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, dan merubahkan hati kita, pikiran kita, perilaku kita, supaya kita menjadi orang yang positif, yang mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua, Roh Kudus memberikan satu hal yang merupakan ciri khas. Kalau tadi di dalam ayat yang kita baca bahwa ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala murid-murid. Lidah api ini bukan sesungguhnya api, ya, tapi satu perlambang. Lidah api ini menggambarkan satu semangat. Turunnya Roh Kudus memberikan pengaruh, memberikan satu perubahan. Dan hal yang kedua adalah Roh Kudus memberikan semangat, antusiasme. Saudara sekalian, pada zaman ini, apalagi kita mengalami satu pandemi COVID-19, banyak orang yang merasa tertekan, takut, khawatir, mungkin banyak orang merasa boring, bosan, ataupun stres. Roh Kudus memberikan satu kuasa yang memberikan semangat kepada kita. Semangat yang positif kepada kita. Kalau kita membaca satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 18, dikatakan di situ, Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dari ayat ini, saudara sekalian, digambarkan bahwa dibandingkan antara anggur yang kita kenal di dalam dunia, anggur yang memabukkan, anggur yang mengandung alkohol. Pada waktu seseorang minum anggur yang mengandung alkohol, alkohol itu akan menguasai seseorang, memberikan satu semangat, memberikan sesuatu pengaruh yang mengalir di dalam darahnya. Kadang-kadang pengaruh anggur itu memabukkan seseorang. Kadang-kadang pengaruh anggur yang memabukkan itu membuat seseorang bisa menjadi seorang yang marah, seseorang yang ngelantur kata-katanya, atau melampiaskan perilaku yang kasar dan sebagainya.
itu adalah anggur yang memabukkan. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita masih dikuasai oleh kesadaran yang penuh, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus menjadi satu pribadi yang baik, yang positif, yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau bicara tentang semangat atau antusiasme, saya ambil contoh seperti orang-orang yang hobi nonton sepak bola. Mereka begitu antusias untuk menantikan, menyaksikan kesebelasan mereka tampil, bertanding. Kita melihat kalau di pertandingan sepak bola di stadion, para supporter, para pendukung begitu antusias, berteriak, mengatakan yel-yel akan kesebelasan mereka, begitu bersemangat. Tetapi kadang-kadang semangat mereka bisa berubah menjadi sesuatu yang negatif. Kalau seandainya kesebelasan mereka kalah, lalu mereka bisa merusak benda-benda yang ada di stadion, ataupun ada kerusuhan yang terjadi. Itu semangat yang katakanlah negatif, yang tidak terkontrol. Tetapi bila Roh Kudus menguasai diri kita, diri orang yang percaya, ada semangat yang positif, ada semangat yang baik yang timbul di dalam hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, antusiasme akan mengalahkan kebosanan bila kita selama ini tinggal di rumah. Maka bisa timbul kebosanan. Tetapi Roh Kudus akan memimpin hati kita, roh kita, supaya kita boleh tetap mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita boleh tetap berdoa, kita boleh tetap membaca firman, dan percaya akan pertolongan daripada Tuhan. Percaya satu kali Tuhan akan membuat kita melewati semua musibah dan kesulitan ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semangat antusias yang dialami oleh murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya pada waktu itu, adalah di dalam ayat keempat tadi yang kita baca, bahwa pada waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba mulut mereka yang tadinya terdiam mulai berkata-kata, mengucapkan kata-kata, kata-kata yang positif, kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga semua orang terheran-heran. Semua orang merasa begitu ajaib. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, maka yang pertama, pasti mulut kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang positif, yang penuh semangat, yang memberkati orang lain. Saudara sekalian,
Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Biarlah kita mengucapkan kata-kata yang positif, yang baik, yang memberkati orang, yang menghiburkan orang. Itu adalah satu ciri Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi hati orang percaya, yang pertama ditandai oleh ucapan mulut kita. Apakah kita mengucapkan kata-kata yang baik atau yang tidak baik? Oleh sebab itu kita harus menjaga kata-kata dan ucapan kita. Hal yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya menghasilkan kemurahan hati, kebaikan, kasih. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita mendengar ada banyak orang yang memberikan sumbangan, bahkan dari agama yang lain, organisasi yang non-Kristen menyumbang sejumlah uang yang cukup banyak untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kita mungkin terheran-heran, orang-orang di luar Kristen bisa memberikan sumbangan yang begitu besar. Nah, saudara sekalian, salah satu tanda daripada Roh Kudus yang memenuhi orang percaya, maka hati mereka dipenuhi dengan kasih, kemurahan hati. Ya, kita tidak bisa menilai ataupun menjudge perbuatan baik orang-orang yang di luar Kristen. Apakah betul-betul atau sungguh-sungguh atau ada motivasi yang lain, kita tidak tahu. Kita menghargai mereka, kita memberikan apresiasi kepada mereka, tetapi kita fokus kepada diri kita. Apakah kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada perasaan kasih dan kemurahan hati yang timbul di dalam hati kita? Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 40 di dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 dikatakan demikian, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara sekalian, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam kemurahan hati. Yang pertama, Roh Kudus tidak pernah memaksakan, menuntut seseorang untuk memberi, berbagi. Oleh karena Roh Kudus ingin tindakan kita keluar dari hati yang tulus, dari hati yang kerelaan, dari hati yang penuh kerelaan. Jadi yang pertama, kemurahan hati itu harus timbul dari hati yang penuh kerelaan, tanpa paksaan. Demikian juga dengan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah
memaksa, meminta, mendorong untuk saudara-saudara memberi. Saya hanya berdoa supaya ada kasih dan kemurahan hati yang dari Tuhan, yang menggerakkan hati kita. Apabila kita memberi dengan kerelaan, dengan ketulusan, setelah kita memberi ada satu sukacita yang luar biasa. Itu adalah tandanya kita memberi dengan kerelaan. Ada satu sukacita yang luar biasa. Pada waktu saya pribadi memberi persembahan kepada Tuhan, saya tidak pernah merasa sedih, menyesal, tidak. Saya memberi dengan sukacita. Saya memberi dengan bahagia. Itu adalah tanda kita memberi dengan kerelaan. Dan hal yang kedua, dikatakan di sini, mereka memberi kepada saudara-saudara yang lain sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi saudara sekalian, di dalam persekutuan orang-orang percaya, mereka saling terbuka, mereka saling mengenal, mereka tahu kebutuhan, mereka tahu apa yang mereka bisa bagikan, sehingga pemberian mereka tidak sia-sia tetapi tepat sasaran. Betapa indahnya saudara sekalian, kalau di dalam persekutuan orang percaya ada satu keterbukaan, ada satu saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Betapa indahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan Tuhan kepada kita supaya kita semuanya diberkati. Dan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 bagian akhir dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 46 bagian B, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ini adalah buah daripada jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, bersama-sama, bergembira. Mereka penuh kerelaan, tulus hati, dan penuh dengan pujian kepada Tuhan. Biarlah kita sama-sama boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus di masa pandemi COVID-19 ini. Sekalipun kita belum bisa beribadah bersama-sama, saya percaya Roh Kudus melawat saudara sekalian. Roh Kudus memberikan kepada kita perubahan yang baik, memberikan kepada kita semangat, dan juga memberikan kepada kita kemurahan hati, sehingga kita boleh menjadi orang yang bersukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari Pentakosta. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kami, yang dicurahkan ke dalam hati kami,
supaya Roh Kudus itu memberikan kepada kami antusiasme, semangat, sukacita. Kami tidak takut menghadapi situasi keadaan. Kami cakap, kami mampu, kami bisa menghadapi keadaan kami. Dan kami tidak kecil hati, kami tidak khawatir, tetapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, aparat keamanan, TNI, Polri, dan gugus tugas COVID-19. Tuhan, kami tahu mereka berjuang. Kami tahu Tuhan, mereka juga mungkin berupaya yang terbaik. Biarlah mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat akal budi daripada Tuhan. Kami berdoa supaya wabah pandemi ini boleh segera berlalu dan kami memulai akan bisa berkumpul kembali dengan normal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua.